Di satu kampung hiduplah seorang insan anak manusia. Dengan perawakan yang cukup menakutkan berbadan tinggi, berwajah cukup menakutkan apabila dipandang, mata yang tajam dengan mulut yang tak pernah senyum kepada saudaranya yang hanya tersenyum saat bertemu dengan orang lain. Dia hidup dalam satu keluarga penuh dengan saudara yang berbeda tabiat adat dan pemikiran. Dia hidup sejak muda zaman sekolah ingin hidup seperti orang yang kaya. Segala hal ingin dimilikinya hingga dewasa sifat itu masih tetap berlaku baginya. Kemudian selesai sekolah dia masuk ke instansi pendidikan dasar. Dengan menjadi seorang pendidik yang cukup keras. Menjalani hari demi hari, minggu demi minggu, bulan ke bulan dan tahun ke tahun, dia semakin hari semakin menjadi ingin menguasai seluruh instansi lembaga tersebut yang merupakan seolah sebagai warisan dari leluhurnya. Hingga suatu hari ada dua orang PNS yang memegang kepemimpinan di instansi itu. Pada awalnya mereka baik solid dan saling berkomunikasi, tapi lama-kelamaan salah satu dari PNS tersebut dengan tiba-tiba melaporkan salah satu PNS hingga dia itu dipanggil oleh atasannya dan dapat sanksi. Kemudian dia itu juga melaporkan orang yang melaporkan dengan alasan tugasnya di tempat salah. Dengan demikian kedua PNS itu pun akhirnya keluar, keduanya pindah tempat kerja. Karena di instansi itu tidak ada pemimpin, maka dia mencalonkan diri sebagai pemimpin di lembaga itu. Sebelum diangkat jadi pemimpin, dia dipinta beberapa hal oleh anggota lembaga itu. 1. Dalam segi keuangan di instansi itu harus terbuka atau transparan kepada seluruh anggota lembaga. 2. Jika anggota lembaga membutuhkan sesuatu harus bias membantu. 3. Jika memiliki masalah pribadi dimanapun jangan dibawa ke instansi. Dengan hal di atas orang ini setuju dan menyanggupi permintaan itu. Tapi selang beberapa tahun kemudian apa yang dia sanggupi tak diindahkan lagi, dia lupa apa yang telah dijanjikannya. Lama-kelamaan setiap ada hal sudah tak memberitahu lagi yang lain, segala sesuatu pun dia urus sendiri, gunakan sendiri dari segala bentuk segi di instansi tersebut. Yang mengatur keuangan bantuan dari pemerintah dia yang urus semua, meskipun ada bendahara tapi sudah tak berfungsi lagi, hanya cukup tanda tangan saja. Setelah itu pulang ambil uang dia sendiri dibawa ke rumah atur sendiri. Hingga sampai saat ini tak ada satu orang pun yang tahu berapa honor baginya. Selain itu setiap ada laporan tentang keuangan anggota tak pernah menandatangani laporan tersebut meski sudah tertera namanya dan sudah ada tanda tangannya, entah siapa yang isinya. Dia memimpin sudah hampir lebih dari 20 tahun namun instansi masih tetap tak berubah, tak ada perbaikan apalagi pembangunan, hanya bias menambal dan menambal. Banyak yang mengkritik tapi sayang bukan menerimanya atas kritikan itu, tapi sebaliknya marah-marah sambil mencari kambing hitam. Kebawahan suka marah-marah melotot sambil berkata kas dan eras diiringi ketus, itulah setiap hari yang didapat oleh bawahannya. Bukannya sadar akan semua kejelekan dan kekurangannya apa yang diingatkan, tapi malah ketus dan memalingkan muka. Mungkin karena banyak masalah dan sering dating pers yang suatu hari pernah menelan uang bantuan anak yang tak diberikan pada haknya, maka suatu hari datinglah pers dengan memberi penjelasan hingga dia terdiam kaget dan pada akhirnya dia memberikan sejumlah uang yang cukup lumayan besar, sekitaran 10 juta. Setelah itu dia jatuh sakit karena semua yang dia alami semua itu menjadi pemikiran setiap saat. Dengan telah terjadinya suatu peristiwa itu dia tak peduli lagi ke instansi itu, jarang masuk, hanya sekedar lihat-lihat kemudian menghilang. Semua bawahannya merasa harus kemana mengadu dan akhirnya meminta untuk selalu hadir, tapi dia sering menyuruh anaknya dan dengan lantang akan digantikan oleh anaknya. Mendengar hal itu semua heran karena mereka tahu anaknya bukan apa-apa, yang hanya bias bergaya, angkuh, sombong dan meras dirinya paling hebat. Selain itu bukan hanya dirinya yang berhak, masih banyak saudaranya yang lebih hak. Kemudian sampai hari ini dia masih tetap seperti itu, sudah tak mau peduli dengan lembaga yang dia pimpin. Pada semua anggaran untuk instansi itu dia telan sendiri dari segi apapun. Tapi semua terdiam, tak ada yang berani karena keseraman wajahnya seperti malaikat Zabaniyah. Hanaya tinggal menunggu keajaiban dari Allah. Dan menunggu pensiun, mungkin instansi ini akan kembali bersinar. 0835